Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan Dwi Subagio dengan NIM 111121037 dari blok 3. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis kekar dan besar menggunakan aplikasi Tips, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengubah si data kedudukan ini dari direction ke strike track berdebut. Seperti ini, oke. Kemudian kita buka data dari si kekar, di mana terdapat data shear join 1 dan shear join 2. Kemudian kita langsung copy paste aja. Yang pertama adalah data shear join 1, kita copy paste. Kemudian shear join 2, datanya juga kita copy paste. Nah, setelah itu kita klik ke kontur preset untuk melihat arah umum menggunakan diagram kontur. Kita klik. Nah, ini merupakan kontur dari shear join 1 dan shear join 2. Kemudian kita ke add user plan. Kita akan melihat arah umumnya dengan klik di titik tertinggi atau di puncak dari kontur. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa di sini ketahui rek-nya adalah 29. Nah, jika kita lihat di data tadi, 29 merupakan strike dari shear join 1. Jadi, arah umum dari shear join 1 adalah 29. Kita namain SC1. Kemudian kita checklist hanya label dan plan saja. Nah, oke. Kita lakukan hal yang sama pada kontur yang kedua. Kita namain shear join 2. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bidang bantu. Nah, bidang bantu itu kita add user plan. Kemudian kita letakkan kursor kita tepat di titik perpotongan antara shear join 1 dan shear join 2. Kita klik, nah, oke. Nah, ini merupakan bidang bantunya. Kemudian untuk mempermudah kita klik ke Map Plan Preset ini untuk menghilangkan si kontur. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sigma atau tegasan. Nah, kita pertama yang kita buat adalah tegasan 2, di mana tegasan 2 adalah dengan cara kita akan menarik garis dari titik pusat lingkaran ini ke perpotongan dari shear join 1 dan shear join 2. Nah, klik ini. Nah, ini merupakan si tegasan 2 atau sigma 2. Kita namain tegasan 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat shear join 1 atau shear join 3. Nah, shear join 1 atau shear join 3 ini didasarkan pada sudut antara shear join 1 dan shear join 2. Maksudnya kita membuat sigma 1 dan sigma 3 itu berdasarkan sudut yang terbentuk dari shear join 1 dan shear join 2. Jika sudut yang terbentuk adalah lancip, berarti itu merupakan sigma 1 atau tegasan 1. Nah, kita bisa tahu bahwa shear join 1 memiliki kedudukan yaitu 29 not 29 derajat is per 61. Nah, sedangkan untuk shear join 2 adalah dengan kedudukan not 328 derajat is per 65. Nah, kemudian kita akan mencari titik tengah atau pertengahan dari kedua shear join ini, yaitu dengan cara menggunakan kalkulator. Buka kalkulator, kemudian kita akan menjumlahkan kedua shear join, kemudian dibagi dua, di mana shear join pertama adalah 29, karena 29 itu lebih kecil. Untuk mempermudah kita akan menambahkan terlebih dahulu ke 360 derajat. Nah, ini merupakan shear join satunya. Kemudian kita tambah shear join 2, yaitu 328. Kemudian kita bagi 2. Nah, titik tengahnya merupakan di kedudukan atau di strike 358,5. Kita beratkan saja menjadi 359. Kemudian kita plot
kedudukan ini bisa kita menggunakan add trend line. Kita pakai add trend line di kedudukan 359. Ini kita ganti ke 359. Nah, ini merupakan arah dari si tegasan utama atau tegasan satu. Kenapa? Karena sudut yang terbentuk antara shear joint 1 dan shear joint 2 di sini adalah sudut lancip, sehingga ini merupakan tegasan 1. Kita namain T1. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat T2. T2 yaitu dengan T3, sorry. Kita akan membuat T3 atau tegasan 3 yaitu dengan cara menambahkan tegasan 1 ini ditambah 90 derajat, yaitu tadi ditambah atau dikurang, pokoknya memiliki selisih 90 derajat. Nah, ini 356 dikurangi 90 sama dengan 268. 269 berarti 269. Nah, itu merupakan shear joint tegasan 3. Kita bikin 269. Nah, ini merupakan tegasan 3. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat si bidang extension joint dan release joint. Nah, kita klik add user plane. Kemudian kita hubungkan titik perpotongan antara sigma 1 dan sigma 2, yaitu ini. Sigma 1 kan titik perpotongannya dengan adalah di sini, sigma 1. Kemudian sigma 2-nya adalah perpotongan antara SJ1 dan SJ2. Nah, kita hubungkan sedemikian rupa menggunakan bidang. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini merupakan si extension joint. Kemudian kita akan membuat release joint. Nah, release joint ini caranya sama, tapi kita akan menghubungkan antara sigma 2 dan sigma 3, di mana sigma 3 sendiri ada di sini dan sigma 2 ada di sini. Nah, kita akan hubungkan, jangan lupa, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita namain release joint. Nah, itu merupakan analisis kekar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membedakan warna, di mana ini merupakan tadi adalah shear joint 1. Kita misal ubah warna menjadi merah. Kemudian shear joint 2 kita ubah warna menjadi biru. Kemudian ini adalah si bidang bantu. Bidang bantu kita tetap hijau aja. Ya. Kemudian ini merupakan extension joint, kita ubah menjadi warna kuning misalnya. Kemudian ini si release joint, kita ubah menjadi warna coklat. Kita oke. Nah, ini merupakan analisis kekar yang sudah selesai. Nah, kita langkah selanjutnya adalah kita akan mencatat data-data yang kita dapat, di mana data yang kita dapat itu terdapat kedudukan dari shear joint 1 yaitu north 29 derajat, east per 61 derajat. Kita catat shear joint 1 yaitu north 029 derajat east per 61. Kemudian nah, ini kemudian langkah selanjutnya shear joint 2. Shear joint 2 itu 328 per 65. Kita catat juga. Baik, di sini shear joint 2 328 X per 65. Oke. Kemudian kita akan mencari
kedudukan dari si sigma 1 atau plunge bearing dari sigma 1. Nah, caranya adalah dengan cara kita mengubah ini apa kedudukan ini ke tren per plunge. Kemudian kita arahkan kursor ke titik perpotongan antara sigma 1 dan bidang bantu. Nah, di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di pojok kanan bawah bahwa trennya adalah atau bearingnya adalah 358 dan plusnya adalah 4 derajat. Nah, kemudian kita catat, kita masukkan juga data tersebut. T1 itu T1 itu plusnya dalam penulisan plunge bearing itu kita tulis plunge-nya terlebih dahulu yaitu 4, dan bearingnya adalah 358. Nah, seperti ini. Di T1, kemudian kita cari T2-nya. Caranya sama yaitu dengan ini ubah ke trend plunge, kemudian kita ke titik dari T2-nya. Ini yaitu kita dapatkan bahwa plunge-nya adalah 58 dan bearing-nya adalah 100. Kemudian kita catat juga T2 dengan plunge 58 dan trennya yaitu 100. Kemudian ke sigma 3. Sigma 3 juga sama caranya dengan ke titik perpotongannya. Kita catat yaitu trennya plunge-nya 30 dan trennya 269. Kemudian kita tulis lagi, masukkan datanya. T3 yaitu plunge 30 derajat dan trennya 269. Oke, kemudian kita akan mencari kedudukan dari si shear joint. Kita akan mencari kedudukan dari si extension joint dan release joint. Kita ubah ini kembali ke strike right per deep. Kemudian kita arahkan kursor ke garis dari si extension joint. Nah, ini yang kuning. Nah, kemudian itu muncul angka strike dan dipnya, di mana strike-nya adalah 359 dan dipnya adalah strike-nya adalah 356 dan dipnya adalah 59. Nah, kemudian kita catat juga data ini. Extension joint itu memiliki kedudukan north 356 derajat is per 59. Oke. Kemudian kita akan mencari si kedudukan dari si release joint. Nah, kita bisa lihat bahwa kedudukannya adalah strike-nya adalah 91 dan dip-nya adalah 86. Dan kita catat juga. Release joint 091 is per 86. Nah, ini merupakan analisis kekar. Kita sudah selesai untuk menganalisis dari kekar karena sudah didapatkan extension joint dan release joint-nya. Oke, kemudian kita akan ke analisis sesar. Nah, caranya sama, kita ubah dulu menjadi strike right deep tadi. Nah, kemudian kita copy paste data SF dan data BF-nya. Kita copy yang SF terlebih dahulu. SF. Kemudian GF-nya. Kemudian kita lihat kontur diagram konturnya untuk mencari arah seperti tadi. Ini kita ke edit plan. Kita cari di titik tertingginya. Kemudian ini kita unchecklist.
kita ganti nama. Ini 322. 322 merupakan GF-nya, arah dari GF-nya. Berarti kita namain GF atau gas fracture. Kemudian kita ke kontur selanjutnya, yang ini. Kita klik juga 258 berarti adalah SF-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload bidang bantu. Caranya sama, yaitu dengan cara kita add user plan dan kita arahkan kursor di titik perpotongan antara SF dan GNF. Ini merupakan bidang bantu. Nah, kemudian kita ubah ke major plan preset aja untuk menghilangkan konturnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kita bisa mengupload si arah breksiasinya terlebih dahulu, di mana arah breksiasi di sini diketahui adalah 273. Nah, kemudian kita upload 273. Kita cari 273. Kita bisa melihat strike-nya 273, yaitu berada di kanan bawah, ya, di max data tips itu kita paskan 273, dan juga kita paskan kelengkungan dari si breksiasi ini di perpotongan antara SF dan GF-nya. 273. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita namakan si bidang sesar. Bidang sesar. Kita oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari tegasan, arah tegasan. Yang pertama kita cari adalah tegasan dari sigma 2 dan sigma 2 aksen, yaitu dengan cara kita add trend line, kemudian kita letakkan di titik perpotongan antara SF dan GF. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan arah dari sigma 2 dan sigma 2 aksen, T2 dan T2 aksen. Kita oke. Kemudian kita akan mencari si sigma 1. Nah, sigma 1 itu cara mencarinya adalah kita akan add trend line, kemudian kita arahkan ke perpotongan antara gas fracture atau GF dan bidang bantu. Nah, ini kemudian kita oke. Nah, ini merupakan arah dari si sigma 1 aksen. Kita tulis sigma 1 aksen. Kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari sigma 1. Sigma 1 itu kita cari dengan cara kita ubah terlebih dahulu ini ke trend per plunge. Kemudian kita cari, arahkan di perpotongan di sigma satunya atau di perpotongan antara GF dan garis bantu. Nah, kemudian kita dapat mengetahui bahwa si trendsnya itu adalah 138. Nah, 138. Nah, kemudian kita akan membuka sigma 1. Sigma 1 itu dibuka 30 derajat dari T1, yaitu 138 ditambah 30. 138 tambah 30. Ketemunya 168. Nah, kita akan ngeplot di 168. Dan baca 168. Kita ubah trennya ke 168. Nah, ini merupakan si sigma 1. T1. Kemudian kita akan mencari T3 dan T3 aksen. T3 merupakan T3 aksen, yaitu 90 derajat dari T1 aksen. Jadi jika kita tadi memiliki tren 138, nah kita ubah ke 138 ditambah 90. Ini merupakan sigma 3 aksen, 228. 228. Kita uploadkan
Nah, ini merupakan si sigma 3 aksen. Ini 3 aksen. Kemudian kita akan mencari si sigma 3, yaitu dengan cara 30 derajat dari T3 aksen. Berarti ini ditambah 30, yaitu 258. 258. Oke. Nah, ini merupakan si sigma 3. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari pergerakan dari si bidang sesar. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu mana hanging wall dan mana footballnya. Nah, kita kan bisa tahu kalau hanging wall itu yang merupakan di arah si melengkungnya si bidang sesar. Nah, ini kan bidang sesarnya melengkungnya ke atas, berarti sini adalah hanging wall dan bagian bawah adalah footballnya. Ini football. Nah, kemudian kita akan mencari arah pergerakan dari si sesar, yaitu dengan cara kita melihat sudut antara bidang sesar dan gas fracture. Jika sudutnya lancip, berarti ada pergerakannya akan masuk. Jika sudutnya tumpul, pergerakannya akan keluar. Nah, ini kan kita bisa lihat DF-nya memiliki 232 dan bidang sesarnya ada 183. Jika dikurang, berarti 232 dikurang 183 merupakan 49 derajat. Nah, 49 derajat kan lancip. Nah, berarti kita bisa menggambarkan pergerakannya, berarti seperti ini, masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini jika kita mendapatkan pergerakan seperti ini, untuk lebih gampang kita melihatnya, kita bisa mengubahnya. Ini kan relatif ke arah kanan, berarti kita misal pindahkan ke sini. Ini ke arah kanan. Kemudian kan ini yang ke arah kiri, kita pindahkan juga. Nah, pergerakannya seperti ini, ke kanan. Sebenarnya untuk mencari arah pergerakan dari si sesar ini bisa juga melihat dari si tegasan utamanya atau T1 kan ini kan T1-nya seperti ini. Nah, berarti kan harusnya ini relatif ke arah sini. Relatif ke arah sini. Kemudian yang ini tuh relatif ke arah sini. Nah, ini kan juga sama saja, ini ke kanan dan ini ke kiri kan. Jadi pergerakannya sama saja ke kanan. Kemudian kita akan mencari net slip. Nah, net slip ini kita carinya yaitu dengan cara kita menarik garis dari pusat lingkaran ini menuju ke perpotongan antara bidang sesar dan garis bidang bantu. Nah, kan ini perpotongannya. Kita tarik seperti ini sampai keluar lingkaran. Kita klik. Nah, ini merupakan si net slip. Kita namain net slip. NS. Kita namain net slip. Nah, ini merupakan si net slip. Kemudian kita akan mencari pergerakan dari net slip. Nah, pergerakan dari net slip ini selalu sama dengan pergerakan dari si hanging wall. Hanging wall-nya kan menuju ke arah kanan, berarti ininya juga menuju ke arah kanan atau masuk, atau bisa dibilang itu masuk ke dalam pusat lingkaran. Nah, jika ini masuk net slip mengarah ke pusat lingkaran, berarti itu menandakan bahwa pergerakan dari sesarnya itu naik. Sedangkan jika keluar itu merupakan pergerakan keluar, pergerakan turun. Kemudian kita akan mencari rake. Nah, rake itu kita cari dengan cara kita ke tools, kemudian ke measure angle, kita klik. Nah, kemudian kita arahkan kursor kita ke titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Satu di sini. Kemudian kita arahkan juga ke net slip terluar atau yang tepat di lingkarannya. Nah, kemudian ini kita bisa mengetahui bahwa angle between planes adalah 4 derajat, berarti kita mendapatkan rake-nya yaitu 4 derajat.
4 derajat. Kita oke. Kita close saja. Kita catat itu 4 derajat. Nah, kemudian itu analisis sesarnya kurang lebih seperti itu. Kita tinggal menulis data-data yang ada. Kita bakal menulis di sini, yaitu yang pertama. Kita akan mengubah warnanya terlebih dahulu biar lebih bisa dilihat. Kita GF. GF ini kita misal warnakan merah. Kemudian SF kita warnakan biru. Kemudian ini bidang bantunya tetap hijau. Kemudian bidang sesarnya kita kuning. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari si SF. Nah, si SF ini memiliki kita ubah ke strike per div lagi. Kemudian kita cari kedudukan dari si SF, yaitu kita catat 258 per 37. 258 per 3, per 71. 71. Kemudian kita catat itu SF SF 258 per 71. Oke, kemudian GF-nya yaitu 322 per 73. 322 per 73 kita catat juga. GF 322 per 73. Kemudian bidang sesarnya kita bisa mengetahuinya. Bidang sesarnya itu 273 per 69. 273 per 69 kita catat juga. Ini bidang sesar S 273 per 69. Oke. Kemudian kita akan menuliskan si sigma, besaran-besaran dari tekasan. Kita punya sigma 1. Kita ubah ke trend perplans dulu. Kemudian kita arahkan kursor ke perpotongan dari sigma 1-nya ini. Nah, itu kita catat, yaitu sigma 1 sama dengan 168 per 18, plansnya 18. Kemudian kita catat B1 itu 18,0168. Kemudian kita cari sigma 1 aksen, caranya sama. Yaitu 138 dengan memiliki plan 11 dan trennya 138 atau birunya 138. Nah, kita catat juga. T1 aksen not 138. Nah, oke. Kemudian kita bakal mencari sigma 2 dan sigma 2 aksen di sama besarnya dengan caranya yang sama, dari perpotongan dari sigma 2-nya. Nah, kita menemukan di sini adalah kelas 68 dan biringnya adalah 15. Kita catat T2 dan T2 aksen, yaitu 68,015 is. Kemudian kita bakal mencari si sigma 3. Sigma 3-nya adalah plan 9 derajat dan biringnya 257. Kita catat juga. Sigma 3. Kemudian sigma 3 kita catat, yaitu di sini.
Itu ketemu plansnya 17 dan piringnya adalah 228. Kita catat. 17 tiga aksen. Aksen itu 17. Kemudian kita bakal mencari dari si garis-garisnya, yaitu si net slip ini, di mana net slipnya itu memiliki plans piring yaitu 3, plansnya 3 dan piringnya adalah 274, dan tadi kita ketahui reknya adalah 4 derajat seperti langkah yang tadi itu. Kemudian 3 kita catat juga net slip NS, yaitu memiliki plans 3, kemudian piringnya 274. Kemudian kita catat juga reknya, yaitu 4 derajat. 4. Nah, oke. Nah, ini merupakan data-data yang sudah kita catat. Kemudian, kita jangan lupa juga mencatat pergerakan dari analisis, di mana kita bisa melihat pergerakannya adalah kanan naik dari si arah tadi, kanan naik dari arah net slip dan bidang sesarnya. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan data ini, kita akan menggunakan data dari dip dari bidang sesar, yaitu 69 ini, dan reknya adalah 4. Nah, kita akan menggunakan klasifikasi Ricard 1972. Nah, ini dimana tadi kita mengetahui bahwa kita memiliki dip yaitu 69. Nah, dimana dari sini keluar itu adalah dipnya, dan yang di luarnya adalah reknya. Kita memiliki pergerakan yaitu kanan naik. Tadi kan kita di arah kanan dan naik, jadi di daerah sini. Kemudian kita memiliki dip 69. 69 berarti lebih di sini. Kemudian reknya adalah 4. Rek 4 di sini, sekitar sini. Nah, berarti jika kita hubungkan itu, berarti dia ketemu di sini, yaitu rek slip atau nomor 7 ini. Nomor 7 setelah kita masukkan ke sini merupakan rek slip fault. Nah, itu adalah nama dari si sesarnya. Nah, kita catat namanya tersebut. Kita catat, nama sesarnya adalah rek slip fault. Dari klasifikasi Ricard 1972. Nah, seperti ini. Oke, nah, jadi sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial menggunakan tips untuk menganalisis kekar dan sesar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.